Saya beritahu ya Alvin Lim ini, dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman. Lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi. Akan dieksekusi karena putusannya sudah inkrah. Terlepas dia katakan saya tidak salah apa, tapi pengadilan katakan dia dihukumlah sekian tahun. Kan gitu kan? Nah, setiap mau dieksekusi itu bikin laporan macam-macam lalu nantang Jaksa Agung. Ayo debat dengan saya, Jaksa Agung. Ayo Kapolri debat. Yang terakhir ngajak debat saya lagi kan. Ya baru keluar ini. Halo, lucu, ketawa, sedih, bercampur malu. Ada orang di TikTok ngaku-ngaku punya kekayaan seharga 30 miliar. Katanya rumahnya 30 miliar. Bakal bikin garden party, dipamerin di TikTok. Sedih aku lihatnya. Di Jakarta ini 30 miliar dipamerin. Lu tahu nggak sih, teman-teman saya anak muda bersaingnya bukan 30 M, sudah mengarah ke 20 T, ya. 20 T, kok kamu cuma punya rumah 30 M kau pamerin, katanya mau garden party, saya tidak perlu harta lagi. Aduh, dengan cara tampil di TikTok memamerkan hartanya, berarti memang kau mau pamer. Tapi kecil amat 30 T, kau 30 miliar, mending 30 T, cuma 30 miliar dipamerin. Malu-maluin lah. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Oki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Nah ini ada berita terbaru lagi, yuk kita lihat bareng-bareng. Tapi ini karena kemarin kan Alvin Lim ini katanya mau bergabung dengan Agus. Nah ini ada beberapa masa lalu aibnya nih ya, dibongkar langsung sama beberapa orang. Nah kita lihat seperti apa videonya guys. Ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Karena gini loh, mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar itu donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan, oke lah, semua orang bisa kilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing, oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah itu pesan saya, jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga, karena saya juga bantu, kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Oke Bang, kemarin kan Apa? Agi itu gue ditek-tekin gara-gara kok Alvin itu masuk di kasusnya Agus dan kemudian nantang sama si Densu. Aduh, gue tuh males pansos-pansos masalah Agus itu. Tapi kalau karena banyak yang DM tanya ke saya, gimana kan Ko Alvin kan temen lu. Kalau gue cuman kasih tahu, ini sebenarnya dengan adanya Ko Alvin Lim di sini, ini sebenarnya masalah Agus itu udah selesai, bahkan bisa happy ending buat kedua belah pihak. Kenapa? Karena Alvin Lim kan nantangin tuh Densu 3 miliar untuk nyiram, dia ngasih 3 miliar. Nah kan Agus kan udah kesiram tuh. Kenapa kok nggak Agus itu menyiram lagi kedua kali, kemudian makan tantangannya Alvin Lim? Berarti kan dia dapat 3 miliar dari Alvin Lim tuh. Nanti jadi nanti dapat 1,5 miliar, jadi 4,5 miliar bos. Kan udah happy ending. Kalaupun apes pun juga 3 miliar lumayan lah. Ngapain lu ngeributin yang 1,5 miliar yang di
Densu dan Cenovi itu ya, Teh Novi kok Cenovi. Sinop. Jadi Agus, terima tantangan Ko Alvin Lim. 3 miliar loh, lumayan lah. Semoga bermanfaat. Itu ya, Agus. Saya juga kan salah satu anak 9 aja. Saya punya akses ke hospital juga kalau memang dibutuhkan. Kalau di luar negeri kita ada di Guangzhou. Di situ kalau di dalam negeri ya kita ada beberapa rumah sakit yang bisa mengakomodir lah intinya tanpa biaya gitu. Cuma kan bukan di situ masalahnya, ini kan kita harus membereskan yang namanya uang donasi itu kan bukan hanya untuk pengobatan. Namanya orang memberi itu buat apa aja sebenarnya sudah harus diikhlaskan. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Pak Menteri turun tangan. Saya harus pelajari dulu. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya, itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik kalau berobat. Pak Menteri, maaf mungkin ini kan permasalahan udah dihitung hampir 2 bulan ya, katanya melebar kemana-mana. Apakah nantinya uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya. Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita gunakan di sini. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba lah. Mari ini tadi semuanya niat baik. Mari kita kembali ke niat baik itu. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah tidak ada yang tidak bisa dicarikan solusi. Oke. Ya, intinya itu ya. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak. Ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus ya Pak, Ya. dikumpulkan oleh Teh Novi dan juga Bang Densu. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana Pak? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan. Gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Memang Agus memberikan kuasa kepada saya push agar mereka semua masuk. Nah, Kak Vindim hati-hati Pak, marah-marah ntar pingsan lagi kayak kemarin kata kita. Saya WA Kapolri dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud tapi nggak berani. Ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ. Terus yang kasus yang ada Bunda dengar katanya, yang katanya hari pertama cuma dijemput naik mobil. Iya betul. Hari keduanya karena kan sibuk ya kamunya ya, jadi iya, dan harusnya telepon kamu kan, tapi kan mereka bilang mereka nggak punya nomor telepon. Iya betul. Padahal mereka ada, emang bagaimana nggak punya nomor telepon? Ketika yang anaknya si Wawa ngubungin kamu, itu dari mana? Dari nomor telepon kan? Yang punya anaknya Wawa, istrinya Mas Agus gak punya nomorku Bunda. Saya takut dengan omongan dia. Iya, kenceng omongannya kan, takut. Jadi ada rasa takut saya. Takut dia pingsan. Dia seperti dulu kan tuh, ngomong kenceng-kenceng jatuh pingsan. Nah itu makanya saya takut dia pingsan. Itu yang saya khawatir juga. Peduli kawan kita ini ngomong kencang-kencang banget nih, ya kan? Ya kita menangani perkara itu nggak perlu kencang, tapi memiliki argumen hukum yang kuat, yang baik dan bermanfaat. Oke, tambahan dari saya, yang diduga terlibat melakukan tindak pidana penipuan penggelapan tidak hanya TV Novianti, tapi ada beberapa pihak yang di sini, yaitu salah satunya adalah Gary Julian ya, dan juga tim-tim dari Novi Pratiwi Novianti. Agus telah dibujuk rayu.
Oh, mutasi rekening. Jadi, oh gitu. Akhirnya dari rekening itu dari rekening kelihatan apa yang keluar. Kelihatan 250 juta ke istrinya. Terus 250 juta. Tunggu dulu. Semangat ini semangat. 250 juta ke istrinya. Ya. Dari 1,5. Dari 1,4 sekian. Oke, 250 ke istrinya. Ya. Mau ngapain? Mau beli apa? Dia beli layang-layang. Katanya sih untuk di split kalau ada bayar yang mahal biar istrinya yang bayar gitu katanya. Bayar mahal seperti apa contohnya? Katanya untuk bayar rumah sakit yang mahal gitu. Padahal belum ke rumah sakit. Padahal dia pakai BPJS selama ini. Gitu. Nah, terus 90 juta sekian itu untuk bayar utang rumah itu, Bunda. Rumah yang mana? Rumahnya Wawa. Apa urusannya dengan duit itu? Makanya. Terus ada 50 juta buat kakaknya Mas Agus. Kakaknya lagi? Ya. Berapa? 50 juta. Jadi 250 juta ditambah 95.500. Ditambah lagi dengan 50. Ya. Jadi totalnya berapa semuanya itu? 400-an sekian. 400 sekian tanpa ada 400 sekian tapi bukan materi diurusin. Enggak, bukan makanya aku bingung kok dari 1,4 miliar lebih yang dipakai uang pribadi cuma 915.000. Sisanya pakai BPJS. Sedangkan aku mohon-mohon sama orang untuk pengobatannya. Gimana aku nggak sedih, Bunda? Aku sampai mohon-mohon sama orang supaya Mas Agus ini dapat bantuan gitu. Kita sampai bersurat, Bunda, ke sana ke sini, kita sampai nggak tidur, Bunda. Karena kan kesian ya kita ya, maksudnya nggak gimana sih, saya kan kemanusiaan, Bunda. Kadang kalau ada hal-hal kasus apa gitu sampai ke bawah-bawah dalam hari-hari kita pengen ini tuntas, ini selesai, Mas Agus bisa operasi. Iya. Capek loh kamu itu sebenarnya loh. Jadi sampai ke titik ini kadang kayak jadi, loh kok jadi kayak ini ayam kadang-kadang memang setan ya ayamnya, tolong ya jangan ayam muka. Kau kasih aja ke Mr. Bean ayam itu. Gitu, Bunda. Jadi ya mudah-mudahan semuanya memang kalau kita orang benar ya Nopi ya pasti Tuhan akan mendukung. Amin. Waduh, menurut kalian gimana? Parah banget sih. Itu uangnya dibagi-bagi berkeluarganya. Wah, pantes saja sih ya. Gila si Agus, guys. Mudah-mudahan jadi pidana lo ya sama keluarga si Wawa dan yang lain-lain, biar buat jadi pelajaran, guys. Jangan sampai ada orang-orang seperti ini lagi memanfaatkan keadaan gitu loh, guys ya. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, guys.